masa anak-anak bisa diabetes? Bisa. Ya, dan itu fatal kalau tidak dapat insulin. Nah ini yang sangat bergantung pada insulin. Ya. Kemudian yang tipe 2, nah tipe 2 ini paling sering ya, terutama pada dewasa, itu disebabkan karena yang namanya resistensi insulin tadi. Intunya yang diproduksi sedikit. Mengapa? Genetik. Sudah begitu bakatnya, dan itu diturunkan. Tipe 1 tidak diturunkan ya. Tipe 2 diturunkan. Jadi kalau ada yang saudara, bapak, ibu terkena diabetes, maka kemungkinan besar keturunannya bisa kena diabetes juga. Ya, itu yang tipe 2. Nah, ada lagi tipe lain ya yang muncul ya, seperti diabetes gestasional. Itu orang yang diabetes kadar gulanya tinggi hanya pada saat hamil. Nanti sesudah melahirkan turun lagi dia. Ya, beberapa tetapi meneruskan menjadi diabetes setelah melahirkan. Nah, ada yang tipe lain nih, tipe lain. Ada karena tumor, ya, infeksi, minum obat-obatan apa, steroid misalnya. Beberapa orang itu senang minum obat yang dilabeli pegalinu. Ya, dilabeli pegalinu. Padahal memang betul ada obat nyeri di dalamnya, tetapi mereka juga memasukkan yang namanya steroid ke dalamnya. Kalau itu just plong, gitu minum tuh sehat, seger, enak, suka makan. Ya, beberapa lama dipakai orang jadi gemuk, mukanya jadi bulat. Ya, mengapa? Karena efek samping steroid. Nah, salah satu efek samping pada jangka panjang ya diabetes, kadar gulanya akan naik. Ya. Nah, ini siapa saja? Ini faktor resiko orang kena diabetes ya. Memang usia itu tidak bisa dilawan ya. Makin tua, makin besar kemungkinan untuk terjadi diabetes, terutama kalau sudah ada bakat keluarga ya. Kemudian nih, orangnya tidak aktif ya. Sekarang makin parah lagi ya, karena dulu kalau orang mau makan mesti pergi ke restoran, mesti parkir, mesti jalan dulu. Kalau parkirnya penuh, jalannya jauh. Sekarang tinggal Gojek, ya, GoFood, semua sudah datang sendiri di depan pintu rumah, ya. Nah, kemudian ini ada ibu yang melahirkan dengan bayi besar, ya. Kenapa bayi besar? Karena gulanya tinggi. Jadi yang diabetes gestasional tadi, orang hamil gulanya tinggi, karena gula tinggi anaknya dapat terlalu banyak energi, bayinya jadi gede ya, 4 kilo lebih ya itu bayi besar, dan itu hati-hati ya, baik terhadap proses kelahirannya maupun terhadap bayinya sendiri nanti. Oke, jadi bagaimana kita bilang orang ini diabetes atau tidak ya? Itu ditegakkan dengan satu, ada gejala klinis. Gejala klinis itu khas ya. Ada yang namanya 3P. Jadi banyak kencing, kemudian banyak minum, kemudian berat badannya turun. Sekarang kita akan melihat kenapa dia banyak kencing. Kalau orang gula darahnya tinggi ya, kita tahu ginjal itu menyaring darah ya. Nah, salah satu yang disaring adalah gula ya. Kalau kadar gula di dalam darah lebih dari 200, maka di dalam urin kita, di dalam kencingnya itu ada gulanya ya. Artinya apa? Gulanya menjadi urinnya atau kencingnya menjadi lebih pekat karena ada gula. Kalau dia pekat, dia akan menarik air dari dinding pipa di ginjal, sehingga kalau airnya banyak, produksi kencing menjadi banyak. Kalau kencingnya banyak, airnya habis toh, orangnya merasa haus. Kalau dia merasa haus, ya dia minum ya. Jadi itu kenapa nomor 1 sekali namanya diabetes mellitus, diabetes banyak kencing. Banyak kencing, kemudian jadi haus. Kemudian yang satu lagi berat badannya turun. Kok bisa orang diabetes kok berat badannya turun? Nah, sekarang gini, kita prinsipnya lagi kita ingat. Gula tadi gunanya untuk
bahan bakar di dalam sel, ya. Jadi untuk hidup, sel itu harus ada punya energi, energinya diambil dari gula. Nah, kalau gulanya tadi tidak bisa masuk, bagaimana? Apakah dia akan mati? Nah, ternyata tidak. Dia punya cara lain untuk bisa bertahan hidup. Sama seperti misalnya kita tidak punya gas. Biasa masak pakai gas, ya toh? Terus gasnya habis. Ya. Kebetulan karena Rusia tidak kirim gas lagi, ya. Jadi nggak ada gas nih. Terus gimana? Apakah kita nggak akan masak? Enggak, bisa. Pakai apa? Pakai kayu bakar, ya. Nah, kalau di dalam sel tadi apa yang dia pakai? Tidak ada gula, dia pakai lemak. Lemak di kulit kita ini, lemak di badan kita adalah cadangan energi. Makanya orang puasa itu ya 3 hari 3 malam tidak makan apapun dan mati. Kenapa? Kita masih ada cadangan energi, lemak kita bisa dipakai, ya, sehingga sel-sel di tubuh kita masih bisa hidup. Cuma sama seperti kayu bakar tadi, kalau kita bakar dibandingkan dengan gas, satu itu panasnya kurang. Iya dong, kayu bakar itu panasnya kurang. Kemudian banyak apa? Banyak asap. Sesudah tinggal sisanya apa? Banyak debu, banyak abunya. Nah, bagaimana dengan pemakaian lemak? Lemak itu juga satu ATP. ATP itu kekuatan, ya. Energi yang dihasilkan itu lebih rendah, ya. Bisa 3 kali lipat lebih rendah daripada yang kalau dia pakai gula. Satu, dia efisien pakai gula itu. 2, sisa metabolismenya jelek, ya, karena dia akan meninggalkan banyak asam, ya. Kalau misalnya gula itu tidak bisa masuk sama sekali, ya, artinya sel itu bergantung sepenuhnya pada lemak, ya. Hasil sisa pembakaran itu adalah asam lemak yang tinggi sekali. Orang bisa koma karena itu, ya, karena asam, ya. Nah, jadi balik lagi kita bagaimana diagnosis diabetes ditegakkan. Nomor 1 sekali gejala klasik. Jadi tiga gejala tadi: banyak kencing, banyak minum karena haus, kemudian berat badannya turun. Jadi lemak tadi dipakai, lemak yang di tubuh kita, di kulit kita itu dipakai, habis, berat badannya turun, ya. Nah, ada 3 gejala klasik itu, ditambah kadar gula darah acak, ya. Jadi gula darah acak lebih dari 200, diabetes dia. Gejala klasik dengan gula darah puasa 126, gula darah puasa 126, ya. Itu diabetes, ya. Yang ketiga ini pakai TTGO, ada dikasih minum yang ada beban gulanya, tapi ini jarang kita pakai, ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita pergi lab, kita periksa darah, ya, gula darah kita akan lihat gula puasa itu aslinya atau gula nilai normalnya, ya, di bawah 100, ya. Nah, ini kan kalau ini di atas 126. Bagaimana kalau misalnya gula darahnya antara 100 sampai 126? Itu sudah tinggi tapi belum kena diabetes. Itu namanya prediabetes tadi, ya. Itu namanya prediabetes. Sama seperti gula darah acak, normalnya di bawah 140, ya. Kalau gula darahnya di antara 140 sampai dengan 200, gula darah acaknya itu kita bilang prediabetes. Nah, pada saat itulah kita intervensi, kita jaga makan, olahraga, ya, harapannya untuk supaya tidak terjadi diabetes. Jadi bagaimana kita tata laksananya? Apa yang kita berikan? Nomor 1 sekali ini, ya, diet, jaga makan, ya, sudah tinggalkan. Nomor 1 sekali kalau sudah ada riwayat keluarga diabetes, ya sudah.
Ya dong, mau bikin apa? Orang ada bakat main piano, main biola, ya dong. Ini bakatnya diabetes, ya sudah, ya sudah ada bakat seperti itu jauhi, ya karena begitu kita kena diabetes repot nantinya ya. Jadi upayakan tidak, jaga makan, kurangi kalori. Sebenarnya saya rasa kita sudah tahu, ya apa yang harus kita kurangi, ya. Dan jangan lupa, jangan hanya berpaut pada nasi, ya. Berapa orang bilang saya sudah mau dia diet kok, nasi saya cuma 3 sendok tiap kali makan, tapi nyamilnya itu sari roti, ya, kue harvest, ya, tahu isi, itu yang bikin banyak jatuh, ya, di dietnya, ya. Kemudian yang kedua, olahraga, gerak badan dong, ya, terutama, ya, kalau misalnya kita sudah tahu ini males, ya dong. Males, tapi kalau misalnya ada keturunan diabetes, olahraga lah, ya. Gampang, kita nanti pikirannya pakai apa nih olahraganya nih, ya. Naik sepeda nanti ketabrak, ya kan? Yang di Sudirman itu sampai ketabrak, ya, meninggal itu. Yang lain, ya, jalan bisa, ya, hati-hati. Kemudian sepeda statis, ya, berenang, ya. Ada banyak alasan untuk bisa berolahraga. Misalnya tidak bisa semuanya itu, buka YouTube, ketik senam diabetes, udah ikutin aja, ya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa olahraga, nggak ada instruktur apa segala itu, semua sudah ada sekarang, ya. Kemudian pengendalian berat badan, nanti kita lihat berapa banyak sih berat badan yang harus kita kurangi, ya. Kemudian kalau sudah diabetes, minum obat, ya. Jangan males, jangan bosan, jangan takut, ya. Ya, bisa minum atau bisa suntik, nanti kita bicarakan. Kemudian kontrol, ya. Kontrol itu jangan takut, nanti tiap minggu harus kontrol, ya. Ketemu dokternya ya senang. Ayo tiap minggu dapat terus gitu, ya. Bukan itu, ya. Artinya apa yang kita pentingkan itu target harus tercapai. Capai dulu targetnya. Kalau itu bisa dipertahankan jangka panjang, hidupnya bisa normal seperti orang biasa. Diabetes itu tidak juga harus kontrol tiap minggu, tiap bulan, tidak, bisa 3 bulan sekali. Kalau bagus bisa 6 bulan sekali, ya, asal targetnya terpenuhi, ya. Karena kalau kita tidak memenuhi target, komplikasi akan muncul. Kalau sudah komplikasi, ya, itu adalah point of no return. Kita tidak bisa membalikkan lagi. Kalau kita sudah kena serangan jantung, kita sudah kena stroke akibat diabetes, gula darah kita buat 0, stroke-nya nggak hilang. Orangnya tetap lumpuh, ya, pembuluh darahnya nggak akan kebuka, enggak, ya, tetap akan tersumbat. Jadi jangan sampai itu. Nah, kuncinya apa? Ini, kendalikan gula, ya, seperti tadi, gaya hidup sehat, aktivitas jasmani, minum obat. Kendalikan penyakit penyerta. Jangan salah, diabetes itu tidak berdiri sendiri, ya. Diabetes itu hanya salah satu dari faktor risiko untuk menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Kembali lagi, kuncinya adalah pembuluh darah, ya. Dislipidemia artinya apa? Kolesterol, ya. Kendalikan juga kalau ada diabetes, kolesterolnya biasanya tinggi. Kemudian apa? Hipertensi, tekanan darah, ya. Kemudian apa? Obesitas, kegemukan. Kalau sudah ada penyakit jantung koroner, ya, minum obat, ya. Dengan begitu kita bisa menghindari komplikasi. Tapi komplikasi ini kita kadang tidak tahu. Taunya dari mana? Ya, kalau diperiksa. Kalau kita tidak melihat retinanya, kita tidak tahu ada itu retinopati. Ya, kenanya ke mana? Pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya bisa pecah, bisa bengkak di situ. Jadi apa yang kita lakukan kalau ketemu ini, ya, nomor 1 juga harus ke dokter mata. Jadi jangan bingung kok dokternya kok suruh ke dokter mata, dokter penyakit dalam, ini kena diabetes, ya, nanti periksa matanya. Untuk apa? Yaitu melihat ini, apakah dia kena retinanya atau enggak. Karena kalau memang sudah ada, kita bisa mencegahnya. Diapakan? Di laser, ya, di laser pembuluh darahnya itu sehingga dia tidak menjadi pecah, ya. Kemudian nefropati, gangguan pada ginjal,
Taunya dari mana gangguan pada ginjal? Yang paling pertama sekali yang kita bisa lihat adalah adanya kebocoran pada ginjal. Apanya yang bocor? Protein atau albumin. Protein di dalam urin, di dalam kencing harus hati-hati karena itu adalah tanda awal kerusakan ginjal. Ya, jadi harus periksa kencing. Ya, kemudian neuropati ya kita periksa kakinya. Kenapa? Karena kalau sudah mulai tidak berasa harus hati-hati. Ya, harus lihat-lihat kakinya. Sering-sering, kapan? Tiap hari. Kapan? Pada saat mandi. Dicek. Karena kalau dia ada luka, tidak ada rasa. Kalau dia sudah mulai pecah, retak, tidak ada rasa. Ya, harus diopeni, harus betul-betul dilihat. Kalau enggak apa? Konsekuensinya amputasi. Ya. Nah, komplikasi lain. Ya ini komplikasi pada laki-laki ya. Jadi terjadi pembuluh darahnya jelek, terjadi disfungsi ereksi, tidak bisa bangun. Ya, mengapa? Karena proses ereksi itu adalah karena pembuluh darahnya dialiri darah. Ya, sama kayak pipa gitu, dikasih darah, dikasih cairan, jadi keras kan. Nah itu karena gangguannya di pembuluh darah, ya pembuluh darahnya kurang berkembang sehingga tidak terjadi ereksi. Ya namanya disfungsi ereksi. Nah obat ini ada dua yang ya dibagi ya obat yang diminum sama obat yang disuntik. Ini jenis-jenis obat. Ya ini menurut Perkeni. Jadi guidelines-nya, pedomannya adalah ini. Kita lihat dari yang namanya HbA1c. HbA1c kalau dia kurang dari 7 maka nomor 1 sekali ya. Selalu kita lihat adalah perubahan gaya hidup. Ya itu yang nomor 1 ya. Kemudian ini adalah obat-obatannya. Ada banyak ya. Obat minum aja ada berapa nih? 7. Obat suntiknya ada 2. Ya. Silahkan nanti bertanya ya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nah, target harus dong ada target. Yang saya tulis ini tidak sesuai dengan targetnya Perkeni. Tidak, mengapa? Susah ya. Nah ini aja lah target yang paling gampang ya, yang jangka pendek ya. Upayakan kadar gula puasa itu antara 100 sampai 120, yang sesudah makan 140 sampai 180, itu saja dulu ya. Ini yang paling gampang, yang paling murah ya. Saya tidak ada pemeriksaan lain-lain lagi. Ini saja. Tekanan darah upayakan bisa sampai sekian, tapi kalau ada hipertensi boleh 140-90 di bawah. Kadar LDL, kolesterol ingat di bawah 100. LDL ini fokusnya di situ ya, karena kadar LDL menentukan panjang pendeknya hidup kita. Ya. Kalau trigliserid, oke, kalau bisa mencapai kurang dari 150, bagus. Kalau tidak, jangan lebih dari 400. Ya, jadi masih lebih longgar. Berat badan, oke, mestinya pakai BMI namanya, susah ngitungnya ya. Ini aja deh, tingginya berapa, paling 100. Ya itu yang paling gampang. Kalau misalnya tinggi badan 170, maka berat badan jangan lebih jauh-jauh dari 70 ya. Dan jangan merokok. Oke, jadi ini perilaku hidup sehat. Seperti tadi saya bilang, pola makannya dijaga, kegiatan jasmani ya. Kalau bisa setiap hari, sehari 2 kali 15 menit saja cukup ya. Olahraga ringan tapi setiap hari ya. Kemudian minumlah obat-obatan ya, dan kalau perlu insulin ya suntiklah insulin. Lakukan pemantauan kadar gula darah mandiri, kan sudah murah itu. Sekarang 250.000 dapat alat untuk ngetesnya, itu dapat 50 ya. Perawatan kaki secara berkala, itu dilihat kakinya ya. Kemudian, nah ini kalau memang ada diabetes, hati-hati ya cara minumnya. Nanti kalau misalnya gula darahnya turun terlampau rendah bagaimana, kalau nanti kita cek gula darahnya tinggi sekali bagaimana ya. Dan ini ikutilah kelompok diabetesi ya, ada namanya
bersedia, ya. Supaya apa? Supaya karena ini seumur hidup ya, perlu kasih semangat, ya. Karena orang minum obat seminggu saja sudah bosan, ya. Apalagi seumur hidup, ya. Nah, kalau misalnya kita tahu, oh ini ada orang yang nasibnya sama seperti aku, ya, dan banyak loh ternyata, ya, kita merasa tidak sendirian, ya. Jadi, oh ya nggak apa-apa, orang lain juga begitu kok, ya. Ya saya nggak ada masalah minum obat lebih sering, ya. Kemudian manfaatkan fasilitas kesehatannya. Saya rasa demikian. Terima kasih, silahkan pertanyaan nanti. Luar biasa, sangat detail ya untuk apa yang disampaikan. Don't forget like, share and subscribe.